Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Armila Eni Siregar dengan NIM 2335025. Di sini saya akan membuat video tugas UTS pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Fitri Alfiani SHMH. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kewenangan atau wewenang pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, mari simak video berikut ini. Kewenangan atau wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan membuat keputusan pemerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Adapun menurut para pakar, kewenangan atau wewenang yaitu yang pertama menurut Indro Harto. Kewenangan atau wewenang yaitu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah. Yang kedua, menurut Stroing, wewenang sebagai kemampuan yuridis dari seseorang atau pejabat administrasi negara. Yang ketiga, menurut Rene Sheridan dan Fritz Stroing, yaitu ciri utama dari wewenang adalah wewenang dilaksanakan secara sepihak dan memiliki akibat berlaku untuk semua orang. Menurut Rene Sheridan dan Fritz Stroing, pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai sumber-sumber wewenang. Yang pertama, atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada badan dan pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang 1945. Yang kedua, delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari badan dan pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Yang ketiga, mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari badan dan pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Adapun tugas-tugas pemerintah diantaranya yang pertama yaitu menjaga keamanan. Menjaga keamanan di sini maksudnya ialah melindungi negara dari ancaman eksternal dan menjaga ketertiban dalam negeri. Yang kedua, menyediakan layanan publik. Maksudnya ialah menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya. Yang ketiga, mendorong perkembangan ekonomi, yaitu mengelola dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menegakkan hukum serta regulasi, yaitu membuat dan menegakkan hukum serta regulasi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Yang kelima, memberi pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan melalui program sosial. Sifat-sifat wewenang. Yang pertama, selalu terikat pada suatu masa tertentu. Artinya, setiap keputusan atau aturan berlaku dalam periode tertentu dan dapat diperbarui atau diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi yang berkembang. Yang kedua, selalu tunduk pada batas yang ditentukan. Nah, maksudnya kewajiban pemerintah untuk beroperasi dalam kerangka batasan yang telah ditetapkan oleh hukum, norma atau peraturan yang ada. Pemerintah tidak boleh melanggar batasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Berarti bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti tradisi dan atau norma masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian mengenai kewenangan atau wewenang pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.